Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina fi ta'limil Qur'an hadhihi lailah. Hayya nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'ah wa asallahu an yaj'alana min ahlil Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa khususan silsilati asanid qira'atil Qur'an fi riwayati Hafsin an Asim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa nuqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dambi wa zallati. Taib, qabla bidayati al-madda ad-dirasiyah fi hadhihi al-lailah, kita membaca dulu naqra surah Al-Infitar. Taib qaliduni, coba diikuti. Apa langsung baca teman-teman ya? Kita baca suratul Fatihah dulu secara fasahah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo tafadhol. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها
yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah Oke, ini kenapa kok saya bacakan? Karena suratnya tidak terlalu panjang. Nanti kalau suratnya Al-Mutaffifin sampean yang baca. Fasohah itu kelihatannya kadang terlihat sepele, tapi pembiasaan itu sangat penting sekali. Ya walaupun mungkin di antara panjenengan ada yang perasaannya gini, waduh ini kelas tartil kok mau coba bareng-bareng begini. Kita mau udah hafal di luar kepala, mungkin begitu ya. Tapi ala kulli hal, ngaji itu memang harus selalu kita upgrade. Saya sering menyampaikan, di dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang disebut oleh Allah dengan haqqo. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Berarti orang yang ulaika yu'minu nabi, jadi orang yang keimanannya baik itu salah satunya sebagai seorang mukmin muslim yang baik itu adalah selalu mengupgrade agar bacaan kita itu haqqa tilawati. Yang namanya haqqo itu tidak ada batasnya, itu tataran ideal. Ya. Jadi tidak ada batasnya. Terbukti apa? Terbukti mungkin di antara kalian ada yang sudah terbiasa ikut musabaqah. Entah cabangnya bisa tilawah, bisa cabang qiraat sab'ah atau qiraat mujawwad atau musabaqah hifdzil Quran. Itu ketika pembinaan, itu kan mesti ada pembinaan. Kafilah itu kalau mau mengirim itu biasanya dibina secara serius mewakili Kabupaten Malang. Seperti kemarin yang awal bulan November kemarin di Pamekasan, ada yang ikut? Teman-teman ada yang ikut nggak ini? Yang MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah itu saja mesti ada pembinaan, dan di pembinaan tuh mesti kadang ada hal yang kurang, kadang nggak tepat, itu diingatkan terus, di-upgrade. Jadi begitu. Saya dulu ketika mau MTQ Korpri, saya terakhir MTQ itu 2018. Korpri itu MTQ-nya para PNS itu di Jakarta waktu itu. Itu dibina oleh Kiai Dzulhilmi Ghazali, Imam masjid di Ampel Surabaya. Beliau pakar ilmu qiraat. Itu ternyata masih ada saja. Kadang suaranya masuk di hidung yang seharusnya tidak gunnah, kadang tidak terasa begitu. Diingatkan lagi, dilatih lagi. Ya begitu. Itu namanya haqqa tilawati. Belum nanti kalau haqqa tilawati itu dikaitkan dengan aplikasi. Artinya aplikasi itu apa? Tilawah itu kan hanya qiraah. Kalau qiraah itu sekedar baca, tapi kalau tilawah itu adalah bacanya tepat tapi perilakunya juga sesuai. Makanya sering saya mencontohkan bedanya tilawah dengan qiraah itu apa, Rek? Kalau qiraah itu mau cetok biasa gak dilakukan, ini bisa juga itu qiraah. Kalau tilawah dilakukan. Jadi kalau ada masuk mabna, alas kaki harap dilepas. Kalau sampean tetap gawe sandal berarti Anda baru qiraah. Tapi kalau dicopot sandalnya, sampean copot sandalnya, itulah tilawah. Dan Quran itu tilawah. Dalam surat Al-Anfal ya,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Tuliyat itu. Ya. Nah, kenapa kok di dalam surat Al-A'raf itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu logikanya begini, quri'a saja dibaca, umpama yang baca itu tidak melakukan, itu saja harus fastami'u. Apalagi kalau yang baca itu tuliyat. Sehingga orang beriman itu kalau sudah tuliyat itu zadathum imana. Itu bedanya. Yang kedua, ini masih pra-acara ya, ini belum acara. Kan biasa pra-acara dimulai dari acara pembukaan, setelah pembukaan pembacaan atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tadi sudah kita baca bareng-bareng. Iya, saya tahu belum. Cuk tanges. Baru mulai sudah gerodak-gerodak ini. Nanti waktunya pulang kok. Iya. Oh, sampai enggak pulang ya, tetap di rumah benar ini ya. Saya yang pulang. Karena enggak mungkin saya nginep di sini kan. Sita bengi-bengi diseret saya sama yang nunggu imam benar ini maksudnya. Yang nunggu siapa? Ya sampean, ojo mikir sing enggak loh, sampean yang nunggu gitu loh. Enggak usah mikir sing aneh-aneh. Wong gawe ngaji ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, yang disebut dalam Al-Qur'an yang haqqo itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau di At-Taghabun itu ada fattaqullaha mastata'tum. Kalau dipadukan dengan ayat ini, mastata'tumnya itu sampai seperti apa? Apakah santai-santai? Ya sudahlah, takwa saya begini-begini aja. Oh, enggak bisa, harus haqqa tuqatih. Harus dikejar. Walaupun ada mufassirin yang menjelaskan berbeda, ada mufassirin yang menjelaskan ini terkait dengan an-nasikh wal mansukh. Tapi saya lebih sepakat bahwa ini dikompromikan. Sehingga mastata'tum itu tidak bisa nyantai, karena prestasi itu harus diusahakan sampai apa? Haqqa tuqati. Dan itu tidak ada puasnya, tidak ada selesainya. Jadi tidak ada orang baik itu lalu kemudian merasa saya ini sudah terlalu baik jadi orang terus menit tak leren aku nggak iso. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai meninggal, sampai datang kematian. Lalu yang ketiga, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuang itu, jihad itu makna aslinya dulu itu mempertahankan agama Islam untuk li'ila'i kalimatillah. Ketika Islam itu diserang maka kita mempertahankan diri. Jadi Islam itu bukan menyerang dulu loh ya. Karena izin perang itu baru turun ketika turun ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, ketika kemudian kontemporer jihad itu maknanya luas. Sehingga ma'had kita juga menggunakan ijtihadun apa tulisannya? Allahu Akbar begitu. Jadi jihad, ada perjuangan yang itu dimulai dari dengan ijtihad terkait dengan ilmu. Sehingga berjuang itu ada ilmunya. Kan begitu. Itu gimana batasnya? Tidak ada batasnya karena perintahnya itu wajahidu fillah haqqa jihadi. Itulah yang kemudian kalau orang terus berjuang, itulah yang dijanjikan oleh Allah apa? Di akhir surat Al-Ankabut itu apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, ini terkait dengan ngaji. Jadi sehingga kelihatannya remeh kadang-kadang, tapi memang terus harus di-upgrade. Jangan merasa puas dengan satu guru. Imam Asim, hafaznya apa Asimnya saya agak lupa ini. Hafaz itu kan perawi dari Imam Asim. Itu berguru Quran itu tidak kurang dari 70 guru. Sampai dalam riwayat itu disebutkan beliau itu sampai saking fasihnya talaki ke berbagai guru, ngajinya kan bolak-balik. Bayangkan 70 guru lebih. Itu sampai ketika beliau mau wafat itu membaca Quran tuh masih cetoh, masih fasih. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Padahal orang kalau sudah sakaratul maut itu biasanya pelat. Muni Allah saja kadang sulit. Begitu. Maka kalau nuntun orang mau wafat itu cukup Allah. La ilaha illallah ketahuan. Allah. Nah ini beliau ini ketika hidup itu diasah terus lisannya, maka ketika menjelang wafat luar biasa.
Sampai bisa baca ayat itu sampai wakof sampai kolkolahnya tuh cetha banget. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kita aja yang masih hidup karena tidak cetha, yang masih belum sakaratul maut. Semoga-moga dia selalu bersama Al-Quran. Oke, saya lanjutkan. Jadi jangan pernah merasa puas, terus upgrade diri terkait bacaan Al-Quran kita. Kenapa kok ini saya ulang? Karena kemarin Jumat yang lalu yang seharusnya kita termasuk membaca surat ini saya mohon maaf kemarin gangguan sinyal. Di Ma'had juga ada gangguan sinyal. Saya tidak tahu akhir-akhir ini wifi kampus itu kok semakin lemot. Padahal dulu ketika sampean masih di rumah itu cepet. Begitu diserbu pasukan bodrek, waduh, ini wifi-nya kok tidak karu-karuan ini. Yang salah siapa? Jadi sampean, saya ini sudah bayar Ustaz, kenapa wifi-nya begini? Iya, aku yang ngerti sama yang bayar, sing ikhlas. Nanti pedot metu melebu mana? Gak apa-apa ya niku. Cuman nggak enak gitu loh. Makanya kemarin sempat ada wacana, ya moga-moga ini yang tinggal beberapa pertemuan. Kita nanti kan mau UAS juga nanti bulan Desember. Di pertengahan ya, mungkin ada 2 pekan ke depan, mudah-mudahan nanti bisa 2 kali tatap muka untuk afkar untuk Quran, mudah-mudahan. Tapi masih belum rapat, masih akan dirapatkan. Jadi segala sesuatu itu harus melalui rapat. Jangankan keputusan taklim, nutup botol saja itu harus rapat. Pernah suatu ketika, loh iya, kan ada cerita itu, seorang nenek-nenek itu teriak-teriak di kantor kelurahan. Semua orang datang semua. Ada apa ini? Ada apa? Saya minta tolong ini nutup botol. Kenapa kok nutup botol saja harus manggil orang sak kampung? Karena ada tulisannya tutuplah botol ini dengan rapat. Saya harus rapat dulu ini. Kan begitu. Jadi harus rapat dulu. Oke. Gimana Mbak Fitria, Mbak Iza, Dewi Balkis? Bisa difahami? Nah, termasuk ini rapat secara virtual. Kalau ini rapat yang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang mat lazim. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan, tapi insya Allah kalau ditartil ini sudah paham semua. Biasanya pembahasan mat lazim itu dimulai dari mat lazim kilmi atau ada yang menyebut dengan kalimi. Ya. Baru kemudian mat lazim yang harfi. Coba sekarang saya pengen langsung acak ya. Adika Rahmawati, Pundi Adika. Nah, coba jenengan baca awal surat Yasin. Oke, cukup. Yasin itu bacaan mat apa di dalam bacaan Yasin itu? Ada bacaan mat apa? Ini Adika dulu, yang lain nanti ketika beliau sudah pas, nanti baru 2 regu yang lain bisa rebutan karena ini Bapak cepet-cepetan. Gimana Mbak Adika? Yang mana yang mustaqol? Yang mana yang lazim harfi? Kan ada 2 huruf itu. Kau ono digolek ini, ono yo. Lah ya makanya sekarang saya tanya, mat apa? Saya berangkat dari harfi dulu, nang kilmi nanti kari-kari aja, karena kilmi itu hampir semuanya paham. Tapi kalau harfi ada beberapa orang yang salah memahami, mohon maaf. Ternyata salah itu ada dasarnya, nanti saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu, saya berangkat dari tanya dulu untuk serap aspirasi. Gimana? Ya-nya itu mat apa? Kalau sinnya? Satunya mustaqol, satunya mukhaffaf. Belum. Sekarang masih saya tunjuk dulu ya. Jangan rebutan dulu. Sabrina Zata Amni. Nggih, monggo Mbak Sabrina.
Masih Yasin tadi. Tidak usah ke Waqiah dulu. Kita lanjutkan surat Yasin dulu. Walaupun ini masih hari Selasa malam Rabu, tidak apa-apa kan? Monggo, Sabrina. Enggak. Bacaan apa yang terkandung di dalam ayat pertama dari surah Yasin? Saya pingin satu lagi, ini belum mengena. Situ engkas rek yo. Faikoh razan yumnasa. Gimana Mbak Faikoh? Gimana? Suaranya kok campur sama yang atas ini. Mat. Mat lazim harfi mukhafaf. Yang ya-nya apa? Mat tabi'i apa mat lazim? Mat tabi'i. Yakin? Ya wes. Dua orang menjawab mat lazim ya-nya, yang satu menjawab mat tabi'i. Apa kita voting aja ini? Oleh keilmuan nggak bisa voting ini. Ini ternyata voting itu terkait dengan keilmuan itu tidak bisa menentukan kebenaran. Oh ini yang benar Ustaz, kenapa? Karena suara terbanyak. Oh nggak bisa. Kalau ilmu harus ada landasan keilmuannya. Coba dari teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan lebih rinci dan dengan penuh keyakinan, jangan dengan keraguan. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Saya buka untuk siapa saja. Pendamping untuk sementara tidak usah jawab dulu. Mu'alim juga tidak boleh jawab dulu. Monggo teman-teman. Loh, ayo rek. Mbak Adika, panggilnya siapa Adika ini? Adika. Sampean jawab iyanya tadi mat lazim tadi itu memang asalnya ndak tahu terus asal nebak atau dulu belajarnya juga taunya itu? Loh. Ini tak bawain beberapa buku rek. Kenapa kok saya bawa kitab? Karena yang pertama ini sebagai saya tunjukkan sebagai referensi, yang kedua sekaligus tabarukan kepada mu'alif kitab-kitab ini. Yang ketiga, karena ilmu saya ini masih fis sutur, belum fis sudur, jadi saya harus bawa referensi ini. Nanti saya tunjukkan. Ya wes, sekarang saya jelaskan gini rek, cegak suwe-suwe, waktunya mau habis soalnya. Jadi sampean gini, kesuwen Ustaz, jelas no ae wis. Loh kenapa kok saya tanya dulu? Ini kan kelas tartil. Nanti kalau saya langsung jelaskan jadi sampean gini, Allah materi ini pancet dibalen-balen ini aku sapal kabeh ndek pondok biyen kan ngono masalahnya. Makanya biar kita sama-sama enak, legowo, ini saya share dulu siapa yang mau menjawab. Karena sumber ilmu itu setelah ini tidak hanya dari mu'alim, boleh jadi sampean membaca kitab atau buku yang saya belum baca atau sebaliknya. Maka kita sharing di sini. Monggo, Mbak Sinten? Hana, ayo Hana. Ya apa? Iya dengan? Ya dengan. Lah yo kono hamzah barang lapo. Kalau sinya itu mat lazim harfi mukhafaf, karena kalau diuraikan nanti ketemunya mat yang ketemu huruf sukun. Oke. Nggih bagus. Jadi betul bahwa iya itu adalah mat tabi'i. Inilah varian mat tabi'i yang ketiga. Kayak varian ini bicara Covid aja ada varian baru. Wes wong-wonge. Ini varian yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas mat tabi'i itu ada mat tabi'i yang zahiri, ada yang muqaddari. Masih ingat yang muqaddari contohnya apa? Yang tidak tertulis secara zahir, seperti Maliki Yaumiddin. Rosem selalu begitu tulisannya. Ya. Lalu yang ketiga mat tabi'i harfi. Jangan ada yang menyebut mat lazim, karena mat lazim itu mesti tul itu 6 harokat gitu loh.
Sehingga kalau di masyarakat kita ada yang baca Yasin kedoawan niku. Mohon maaf, apa sumbernya ada? Ada. Ini saya bawakan bukunya. Artinya sumber yang mohon maaf yang kurang tepat itu loh. Saya tidak hendak menyalah-nyalahkan, tapi ini fakta. Di kitab tajwid ini ada di halaman 32. Apabila pada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu huruf di antara 5 huruf, yaitu hayyun tohuro, ha, ya, to, ha, dan ro, maka hukum bacaannya disebut mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi yang iskal, cara membacanya seperti mad tabi'i 2 harokat. Tak cek di buku Hakut Tilawah, di Nihayatul Qaulil Mufid fi ilmi tajwidil Qur'anil Majid, ini semuanya tidak ada redaksi begitu. Jenenge mat lazim mesti 6. Saya kok jadi marah-marah ini. Tenang saudara-saudara ya. Ini kadang jadi orasi begini. Kenapa kok ini perlu saya luruskan? Ini PR sampean semua. Kemarin saya baru diwapri salah satu alumni, Mbak BTQ yang dulu di BTQ, Mbak Firda namanya. Sekarang sudah ngajar di MTSN Denanyar, Jombang. Dia bingung karena ketika mau ngajar di LKS anak MTS kelas, enggak tahu MTS kelas berapa yang bahas mat lazim itu. Ternyata yang dirujuk itu buku ini. Loh, Ustadz saya dulu belajarnya ini bukan mat lazim, ini mat tabi'i, di LKS kok begini. Akhirnya sempat ragu. Saya bilang, itu LKS-nya keliru. Jadi kalau nanti sampean ngajar umpama, jangan hanya pakai LKS yang tidak membaca dengan kritis. Jadi harus kritis, kita ini keliru LKS, karena LKS itu seringkali mohon maaf berbasis proyek, sehingga yang penting selesai. Isinya kadang gak karu-karuan. Kadang guru yang ngenakno itu kan kosong, baru izin, ya kerjakan LKS halaman sekian. Ya kalau terpaksa sekali-kali sih tidak apa-apa. Setiap pertemuan suruh ngerjakan LKS. Iki arek kan mosok iso pinter tuh ke LKS angel. Jadi makanya seringkali kita ini kalau mohon maaf ini kritikan untuk pendidikan kita juga ya. Kalau hanya mengandalkan di sekolah formal yang hanya bukunya pakai LKS itu sangat kurang sekali. Maka bersyukurlah kalian yang pernah di pesantren, yang belajar kitab ini dan seterusnya. Itu memperkaya khazanah wawasan keilmuan kita. Jadi ini ternyata ada dasarnya, ada sumbernya, tapi mohon maaf. Setelah saya cek di kitab-kitab yang lebih besar, kitab induk, Sofahat fi ulumil qiraat, Al-Burhan fi tajwidil Qur'an, Hakut Tilawah. Nanti kita bahas, kita lihat di sini teksnya, ibaratnya seperti apa kita baca. Saya tidak menemukan satupun kalau hayyun tohur itu disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mukhaffaf itu bukan itu, kan begitu. Jadi ini tolong diingat-ingat ya. Ini ada 2 buku sebenarnya yang keliru itu, yaitu buku ini sama satu lagi saya mohon maaf. Itu kalau tidak salah yang terbitan, barangkali ada yang punya tajwid terbitan CV di Ponegoro. Itu juga mencantumkan mad lazim itu seperti hayyun tohuro itu, padahal mohon maaf tidak tepat. Paham ya? Oke. Terus mana Rek? Ada kitab tajwid itu covernya putih, belakangnya warna biru, harganya 50.000. Belum diskon. Tebelnya segini. Loh iya. Karena kenapa kok 50.000 belum diskon? Di situ sudah tertera harganya 50.000. Kayaknya itu buku bersubsidi. Karena kalau tidak disubsidi, setebal itu tidak ngangkat kalau 50.000, bisa lebih. Saya punya di rumah. Cuman yang saya kaget ternyata isinya itu tajwid gado-gado. Bahas kiroatnya di luar kiroat Asim riwayat Hafiz. Nah ini kan orang awam kan baca bahasa Indonesia. Moco ini lah keliru kabeh. Makanya pentingnya talaki musyafahah itu. Tidak cukup hanya belajar diroyatan pun, diroyah secara ilmu tajwid ya dari kitab, dari buku itu. Tidak cukup hanya belajar sendiri, apalagi yang sudah berbahasa Indonesia. Saya lupa penerbitnya itu apa itu. Kapan-kapan mungkin saya bawa. Tadi sudah terlalu penuh tas saya. Bawa ini. Nah jadi begini Rek. Kita review dulu sebentar. Saya tidak tahu dulu ketika daring sudah pernah saya jelaskan atau belum terkait dengan asmaul huruf dan musammayatul huruf. Insya Allah sudah pernah kita singgung terkait itu.
Jadi asmaul huruf itu ada di fawatihus suwar. Yang fawatihus suwar itu ada 14 huruf-huruf yang membuka awal surat yang dimulai dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Atau ada yang menyebut huruf-huruf tahaji. Ya. Apa huruf muqatta'ah itu? Huruf potongan huruf yang dia membunyikannya bukan musammayat, karena dia tidak menerima harokat, tapi dipanggil dengan nama huruf itu. Sampai sini paham? Huruf itu ada yang punya satu nama. Contohnya apa? Alif. Alif itu tidak punya nama lain. Alif ya alif. Alif dipanggil al. Oh tidak bisa. Alif ya alif. Karena dia hanya punya satu nama. Lalu ada huruf yang punya dua nama. Contohnya apa yang dua nama? Yang dua nama itu seperti to, punya nama panjang to, tulisannya to, ada hamzahnya. Tapi punya nama pendek to. Itu punya dua nama. Ha punya dua nama, bisa disebut ha nama panjangnya, bisa disebut nama pendeknya ha. Ya punya dua nama, bisa ya, bisa ya. Paham? Nun punya satu nama. Nun, ya sih kutok. Nggak ada nama pendeknya, nun, nggak ada. Mesti ya, nun, sod punya satu nama. Yang banyak memang punya satu nama, ini yang banyak. Ada yang punya 4 nama. Ada satu huruf. Huruf apa yang punya 4 nama? Za, zai, zai. 4 nama. Lah yang hayyun tohuro, yang 5 huruf ini ketika di fawatihus suwar, fawatihus suwar itu terkumpul dalam kalimat apa? Huruf-hurufnya semuanya total. Apa? Hah? Sing banter arek aja BC-BC. Wes gawe masker BC-BC aku juga kurang ngeblas. Kan ada peredamnya itu. Ndak nyiprat ke sini kok dropletnya. Apa? Kalau nakoso asalukum atau ada yang baca sanakusu ilmak, ada yang baca lagi itu yang kaitannya dengan mat lazim harfi. Kalau yang mat tabi'in yang hayyun tahura ini kalau digabung semuanya total hurufnya ada 14, itu terangkum dalam ungkapan nassun hakim qati'un lahu sirrun. Itu gabung antara hayyun tahura dengan nakoso asalukum tadi. Paham sampai sini? Kalau dirinci berapa jadinya? 14. Kalau dirinci coba hayyun tahura 5. Terus nakoso asalukum berapa? Piro? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Piro? 8 tambah 5 piro? 14. Satunya alif. 14 jadinya. Makanya kalau terangkum dalam nassun hakim qati'un, alif masuk, qati'un lahu sirrun. Itu punya terjemahan makna yang luar biasa, nassun hakim. Ini sebuah nas hakim yang bijaksana. Kenapa? Karena dari yang maha bijaksana. Qati' yang bersifat qat'i, lahu sirrun yang memiliki sir, memiliki rahasia. Yang hanya Allah yang tahu rahasianya. Lalu dari 14 inilah dipisah. Alif sendiri, karena alif itu tidak masuk mat. Jadi disebut asmaul huruf. Lalu yang 5, yang hayyun tohuro masuk mat tabi'i, sehingga panjangnya cukup 2 harokat atau setara dengan 1 alif. Hamim, yang dibaca nama pendeknya, jangan hamim, bukan, tapi nama pendek. Semua nama pendek. Yasin, hamim, kaf, haya, loh. Haya ain sod. Bukan nama panjangnya ha ya, bukan, tapi haya. Itu ada 5. Nah sisanya yang nakoso asalukum ya, atau sanakusu ilmak, maka itu yang masuk kategori mat lazim harfi.
Paham sampai sini? Nah, ini. Ternyata, opo sing ternyata? Turun opo pokok ternyata. Di seret yang mau saya baca tadi. Kitabnya sing digawa wake, katanya maca bingung ndi sing ada diwaca iki. Tadi sudah saya tekui begini. Sebentar, kalau ada yang mau nanya nanti dulu. Lah ini kulluha tumaddu sitta harakatin min ghairi khilafin adal ain. Jadi untuk yang naqasa asalukum atau sanaqusu ilmak yang 8 huruf tadi itu semuanya tanpa khilaf itu dibaca tul, yaitu 6 harokat kecuali ain. Kenapa? Kalau ain yang ada di dalam min Fatihati Maryam, di pembuka surat Maryam, di kaf haya ain sod, dengan yang di surah Asy-Syura di juz 25 itu hamim ain sin qaf, fa fiha at-tawassut wat-tul. Ternyata untuk ain itu bisa dibaca lebih pendek, tidak sampai 6 boleh, khusus ain. Itu juga disebutkan di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwidil Qur'anil Majid. Ada di sini. Tapi yang saya kutip yang ini, yang di Al-Burhan fi Tajwidil Qur'an. Buku ini dipakai standar di Al-Azhar, tajwid yang ini. Tipis tapi lumayan lengkap. Dulu saya fotokopi dari dosen saya. Dulu dosen saya di BSA itu ada orang native speaker dari Mesir, 2 orang dulu. Ini salah satunya beliau Dr. Sayyid Rabi Ali Hasan. Beliau punya buku ini, lalu saya pinjam, saya fotokopi. Jadi di sini ain itu bisa tawasud, bisa tul, tapi tul tetap di situ watul afdol, tetap yang afdol itu adalah yang panjang, yang 6, sehingga tetap bacanya kaf ha ya ain sad. Kalau tawasud berarti kaf ha ya ain sad, tidak sampai 6. Faham sampai sini? Nah, inilah dinamika tentang mad lazim harfi. Nah, sekarang penentuan mutsaqqal dan mukhaffafnya. Ini mad lazim harfinya sudah paham ya? Sekarang bagaimana menentukan yang mutsaqqal dengan mukhaffaf? Saya ajak lagi. Nur Fitratis Sa'diyah. Pundi? Yuk. Coba saya punya bacaan umpama di awal surah Al-A'raf. Alif lam mim shad. Coba dipreteli mana yang mukhaffaf, mana yang mutsaqqal. Gimana? Mau jawab? Mau ditulis dulu? Nggak ada papannya, nggak ada papannya enak nulis di papan. Mbak Nabila nggak punya papan? Nggak usah lihat ayatnya, bisa di ini alif lam kan ketok itu. Yang sudah bisa jawab ditahan dulu.
Yang pertama apa? Alif gak masuk, ojo dilebok-lebokno. Tadi kan sudah saya jelaskan, lupa ya? Nggak apa-apa, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Pokoknya saling ngunai, keliru langsung dalilnya keluar ya. Alifnya nggak usah ya, bukan bagian dari mat. Tapi dia tetap fawatihus suwar gitu loh. Lamnya kenapa kok mukhafaf? Harus tahu argumentasinya. Karena ini sifatnya sudah keilmuan. Sajane biyen zaman Rasulullah sampai para sahabat itu tidak ada namanya. Yang penting sahabat itu diajari Nabi, ngajinya begitu ya harus ditirukan. Itu namanya riwayat. Baru kemudian ulama abad kedua Hijriah mulai iki wong-wongnya akeh sing ngajine gak tepak ini, apalagi yang sudah orang-orang ajam non Arab. Tidak punya zauk Arabi yang bagus. Tidak punya zauk Qur'ani yang bagus, sehingga disusunlah rumusan dari riwayat itu, itulah yang namanya jadi sekarang ilmu tajwid itu. Sehingga dikasih nama biar kita belajar, oh dari nama itu. Ya harus tahu, karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Biar baca kita lebih tepat, lebih pas, harus tahu ilmunya. Gimana? Pasta? Ya wes, enggak apa-apa. Firna. Yo monggo. Kita masih di Al-A'raf awal. Alif lam mim shad. Coba dipreteli. Mat lazim apa saja di situ? Lam dhisik. Kenapa kok mustakol? Apa kok mustakol? Ya feeling aja, usah coba feeling. Ya feeling. Kenapa kok mustakol? Ya, pengen jawab. Sampean? Kok kayaknya siap menjawab begitu? Ya wes, lamnya musakol, mimnya. Kenapa? Karena lamnya sudah musakol, Ustaz. Konconnya musakol, jejere mosok gak melok musakol kan gak enak. Bukan itu jawabannya. Argumennya dan begitu. Udah, sekarang saya buka, siapa yang mau jawab? Monggo. Ayo, siapa yang jawab? Monggo. Sebutkan nama, alamat. Silakan. Nama? Hilyatun itu yang kemarin sempat ganti nama Maratus Solihah itu ya? Nggak apa-apa, siapapun bisa pakai nama Maratus Solihah. Kan semuanya Maratus Solihah ini. Masa ada yang nggak pengen jadi Solihah? Kan semuanya Maratus Solihah. Monggo Maratus Solihah. Nah, sekarang argumentasinya apa? Kalau yang itu biasanya ada dulunya. Yang musakol itu kan yang ini, itu biasanya bertemu dengan masjid. Kalau yang harfi mukhafaf bertemu dengan sukun. Yo. Wes? Ada yang lain? Kurang tepat? Yuk, monggo. Yang mana? Lamnya ya? Kenapa? Karena bacanya jadi minyak itu yang pertama bertasdi. Terus yang mie itu lazim karena kalau diringkihkan lagi mim ya mim. Terus shotnya?
Mukhaffaf. Kenapa? Karena bacanya nanti ketemu yang sukun. Oke. Nggih, tepat sekali jawabannya. Saya tambahkan begini. Jadi parameternya ngini rek. Cara niteni mustaqol mukhaffaf. Ini makanya yang sering iskal ini saya sebutkan tadi. Ini tentang mat lazim yang harfi. Apalagi ditambah tadi ada buku yang keliru barang itu loh. Sehingga ini tambah carut marut urusan mat lazim ini. Yang harfi ya. Kalau yang makanya saya dulukan. Sehingga nanti kalau yang mat lazim kilmi yang tidak nutut itu sampean sudah paham. Nah, waktunya tidak nutut sudah paham. Kalau harfi ini harus. Jadi gini. Saya bacaan di kitab yang ini aja. Fa in udghi masakinuhu fi ma ba'dahu kana mutsaqqalan wa illam yudgham fa huwa mukhaffafun. Jadi parameternya itu. Ngene. Alif enggak usah dibahas. Wis beres ya. Tapi enggak boleh pulang, dia tetap di situ. Kalau pulang nanti enggak bunyi. Lam, mim, shad. Itu kalau ini kan kita bicara asmaul huruf. Apa asmaul huruf tadi? Nama huruf. Berarti kalau seandainya ditulis itu lam itu tulisannya begini. Lam, alif, terus mim. Mimnya disukun. Mim juga begitu kalau ditulis mim. Mim, ya mim. Shad kalau ditulis shad lalu dal sukun. Bayangkanlah itu tulisan, karena ini asmaul huruf, sehingga tulisannya begini, lam, mim sukun, bertemu dengan mim. Ketika ada proses idgham, sehingga menjadi berat, maka ini yang disebut mutsaqqal. Alif, lam, harus ditekan, harus diperberat. Alif, lam, mim. Dengungnya, itu hukumnya sama dengan mim ketemu mim, berarti idgham mimi. Jangan panjang-panjang, cukup 2 harokat setara dengan 1 alif. Ojo keliru, alif lam mim, kesuwen mingkem, mangape kurang. Jadi alif lam mim shad. Lah yang mimnya gambarkanlah tulisannya mim sukun, berarti mim ketemu shad. Bacaan apa? Izhar. Ada proses idgham enggak? Enggak ada, maka mukhaffaf. Shad, mukhaffaf apa? Mutsaqqal. Ya mukhaffaf, enggak ada proses idgham sama sekali kok dia. Bagaimana dengan bacaan kaf ha ya ain shad? Ain nun mati ketemu shad. Shad. Berarti ainnya ini mukhaffaf apa mutsaqqal? Tetap mutsaqqal walaupun nun ketemu shad itu ikhfa. Karena di dalam ikhfa itu mengandung idgham. Cuman kadarnya. Jadi tetap ada idghamnya, cuman kadarnya kan tidak total. Nanti idgham pun kadarnya juga macam-macam. Ada idgham yang kemarin saya jelaskan, ada idgham yang tam, ada yang nakis. Kalau yang tam itu totalitas lebur kabeh. Kalau yang nakis ada sifat yang tidak dilebur ke dalam huruf yang setelahnya. Contohnya seperti yang sudah kita bahas, alam nakhluqkum. Tidak langsung alam nakhluqkum, tapi alam nakhluqkum. Tapi qalqalahnya tidak muncul. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Yang masih bingung silakan gocean. Monggo kalau mau nanya, monggo saya persilakan. Temenan dikira kelas iki aja sampai bingung. Tadi kan makanya saya serap aspirasi dulu. Kira-kira arah-arah ini mat lazim harfi ini sudah paham betul atau bukan. Kalaupun masih bingung ya jangan, enggak salah sampean. Karena apa? Karena mungkin dulu ketika belajar di LKS-nya keliru. Jadi muskilah ini. Sampai kalau kurang mantap silakan cari kitab-kitab yang lain. Masa sih aku yakin LKS kok, LKS tuh pokoknya tetap number one. Wes ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kita lanjutkan. Nah itu namanya mad lazim harfi. Sudah beres ya yang mukhaffaf dengan mutsaqqal. Sekarang saya tanya lagi.
Bagaimana cara menyambung antara ayat pertama dengan ayat kedua? Ketika ayat pertama itu adalah asmaul huruf, ayat berikutnya kan sudah musammayatul huruf. Yasin sampean sambung sampai wal Qur'anil Hakim. Dalam riwayat kita nyambungi piye? Diidghamkan apa ora? Pilihannya begini. Yasin. Kalau waqaf tidak ada masalah. Kalau disambung Yasin wal Qur'anil Hakim, apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Pilih mana? Voting lagi? Pilih direct. Apa? Kenapa kok tidak idgham? Kenapa tidak itu mau guyu? Kenapa tidak idgham? Enggak apa-apa. Yang penting walaupun belum bisa memberikan jawaban, tapi tetap semangat ya. Ceria itu menunjukkan semangat. Orang tidak semangat itu biasanya cemberut, mencurang kayak begitu. Tapi yang mencurang kadang menunjukkan semangat juga dalam menggali ilmu, mencari sesuatu. Opo karepe mencurang. Lah gak mencurang blas ojo gak paham blas. Jadi gak mencurang sama sekali karena tidak paham. Enjoy aja. Kenapa? Ya gak paham. Itu kalau di kelas lain, kalau di kelas ini saya yakin paham semua. Yang online gimana? Ada pertanyaan? Rahma, Iza, Fitria? Betul Ustaz. Betul. Anda? Wah, ada namanya Anda ini. Tapi aku dewe. Ya. Jadi gini Rek. Memang ketika asmaul huruf dengan musammayatul huruf itu ada kurikulum yang berbeda, sehingga dalam riwayat kita itu tidak bisa diidghamkan. Jadi tetap urusannya dewe-dewe, kecuali di awal surah Ali Imran. Itu dah. Di awal Ali Imran dalam riwayat kita itu bisa diwasol sehingga mimnya menjadi mat tabi'i hukumnya, bukan mat lazim harfi. Alif lam mim. Ini standar kalau waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqa, al-ayat dan seterusnya. Kalau disambung alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu khusus di awal surah Ali Imran terkait dengan fawatihus suwar. Faham? Kalau Yasin nun tidak bisa. Nun wal qalami wa ma yasturun, keliru. Tetap nun wal qalami wa ma yasturun. Shad juga begitu. Kalau disambung, walaupun itu sukun asli, kan shad itu sukun asli, di akhir rasul ayat kita, bukan rasul ayat itu ya, karena kalau satu huruf dalam riwayat kita itu belum dihitung satu ayat. Makanya penghitungan satu ayat itu kan, jadi kalau disebut Quran itu berapa ayatnya? 6.000 lebih. Tapi kata guru saya, ternyata di kitab-kitab yang muktabar tidak ada satupun yang menyebut 6.666, enggak ada, kauno. Ada yang 6.100 sekian, ada yang 6.200 sekian. Gak ono sing 6.600 swidak 6. Mbok iku biyen ceritane ya apa? Sehingga orang Indonesia itu Quran itu ayatnya 6.666. Wah, keren ya, angka cantik ini. Saya tidak tahu dulu itu gimana ceritanya itu. Tapi 6.000 lebih sepakat. Lebihnya berapa? Ini yang berbeda. Perbedaannya salah satunya sebabnya apa? Ada yang memasukkan bismillah itu menjadi bagian dari ayat, bagian dari surat, yaitu ayat yang pertama. Kecuali surat At-Taubah. Semua sepakat bismillah bukan bagian dari At-Taubah. Sehingga jumlah bismillah dalam Al-Quran yang di awal itu ada 113. Tapi jumlahnya tetap 114 karena satunya ada dalam surah An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapa suratnya? Kepada Ratu Saba. Namanya siapa? Dewi Balkis Maharani. Nggih, mohon maaf ya. Ya ini hanya mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Jadi kok tepat ada kesamaan nama. Oke, saya kembali ke materi. Jadi kalau sampean maca shad, itu kan endingnya kan dal. Dal itu punya sifat qalqalah. Maka kalau disambung berarti qalqalahnya jadi sughra. Shad wal Qur'ani dzikr. Tapi kalau berhenti shad wal Qur'ani dzikr. Nek qaf kan qalqalahe. Qaf kan dudu qalqalah. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, begitu. Itu dinamika terkait dengan mad lazim harfi, baik yang mutsaqqal maupun yang mukhaffaf. Sampai sini ada pertanyaan? Aturan waksol itu selalu tidak boleh tanafus. Makanya kalau ada qori yang baru belajar itu tampil, itu usahakan jangan tanafus. Lebih baik lakukan latihan untuk makro itu ngambil waqaf ikhtiyari tapi yang tepat, lalu ngulang lagi ibtidak dari yang tepat. Kan banyak itu suaranya enak tapi bismillah, ini namanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya Allah, rek guyon taklim. Nanti saya khawatir dimarahin sama kabit taklimnya nanti. Terlalu banyak guyon. Oke, saya lanjutkan. Jadi begitu aturannya. Pokoknya wasol itu gak oleh tanafus sudah. Lahan itu, masuk lahan. Tinggal nanti jali apa khofi lahannya. Lahan itu kan maknanya dua. Lahan itu ada yang jamaknya luhun, ada yang jamaknya alhan. Ya, yang satunya maknanya itu kesalahan, yang satunya maknanya corak atau gaya, aksen, gaya bicara, itu lahan. Itu jamaknya luhun. Ketika Rasulullah dawuh, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, itu jangan diartikan oh lahan itu jamaknya luhun, bacalah Al-Qur'an dengan kesalahan-kesalahan orang Arab. Enggak, itu luhun itu bagaimana orang Arab itu membaca. Ya apa? Ya karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan al-lughah al-arabiyyah al-mustarakah. Ini kecepatan ini, jangan khawatir. Ini hanya fiktif belaka. Ini contoh doa setelah taklim, contohnya itu. Masih semangat kan? Nah, kita lanjutkan. Lahan. Kalau alhan, itulah yang maknanya kesalahan. Sama kayak amr itu jamaknya bisa awamir, bisa umur. Kalau awamir berarti perintah. Kalau umur, perkara, sesuatu. Nah, sampai kemarin tuh saya dapat share-sharean MTQ kemarin di Sumeneb, di Pamekasan itu, padahal sudah tingkat provinsi, berarti kan sudah mewakili kabupaten kota. Ada peserta cabang 5 juz tilawah itu, ketika MHQ-nya, belum tilawahnya, masih MHQ itu. Mungkin sampean dapat share-sharean juga. Wah, a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Waduh, itu lahannya jali itu. Karena merubah makna ini. Ya Allah. Itu kalau disengaja dosa, jelas dosa. Tapi saya yakin dia tidak sengaja, mungkin karena grogi atau apa, depan panggung itu kan tidak mesti. Itu false lagunya enak itu. Begitu rojim titiknya hilang jadi rohim. Ya Allah. Jadi ngoten. Yang lain pertanyaan? Monggo. Monggo. Ada pertanyaan? Oh enggak. Lah kok digebuk ya mbek koncone. Loh, ini matsilah belum ini. Enggak apa-apa wis. Enaknya ngajar di kelas tartil begitu, materi tidak sesuai target terus paham kabeh. Jadi titik tekannya pada hal-hal yang iskal tadi itu. Mad lazim kilmi ya ngono iku. Mad lazim kilmi ya ngono iku. Mutsaqqal ya jelas mutsaqqal itu ketika ketemu dengan ini semua mad lazim ini urusannya mad tabi'i bertemu dengan sebab. Apa sebabnya? Mad lazim kilmi ini sebabnya bertemu dengan sukun.
Loh Pak, ini bukan sukun Ustaz. Apa? Tasydid. Tasydid itu aslinya kalau dipreteli itu dua huruf yang depan sukun ketemu dengan huruf berikutnya akhirnya menjadi satu huruf yang harfan musyaddadan. Berarti kan sukun aslinya gitu loh. Ketemu double. Maka panjangnya jangan lupa 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditekan mufakkol waladdallin. Saya pernah dengar ada imam tuh ngimami rada ngambang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, itu gak mustakol blas. Paham ya? Jadi mustakol harus ditekan. Waladdallin. Jangan khawatir, ini hanya contoh mahasantri yang sudah pulang taklim. Contohnya kayak begini. Nanti sampean juga akan meniru begini kalau sudah waktunya. Santai saja. Walikulli ummatin ajal. Termasuk taklim ada ajalnya. Kapan ya? Kalau sudah selesai. Itu mad lazim kilmi mutsaqal. Kalau mukhaffaf apa? Mukhaffaf ya bukan tasydid, hurufnya tidak double. Contohnya di sini dalam surah Yunus al-ana. Kata dia yang sampai sut-suti, mereka yang benar, kenapa? Waktu taklim sudah habis kok gitu. Saya mendukung mereka biar kita cepat selesai. Jari sampean mendukung ya ketunggali, mana buktinya gitu. Ya Allah kok guyon rek. Sampean taklim apa guyon? Nggak apa-apa, saya ikut madhabnya Gus Baha. Lebih baik kita ini melakukan kebaikan tapi dengan riang gembira. Daripada maksiat terlalu yang gembira kan mending melakukan kebaikan. Nanti kalau kebaikan itu sepaneng, sampai ndak kerasan taklim. So gak taklim mau kenapa? Yang ngajar ndak enak, serius banget. Saya di kamar aja ngapain? Ini drakornya belum selesai ini serinya, kawan. Padahal waktunya taklim. Contohnya begitu. Wes ya, mat lazim beres ya. Oke. Ke mat silah. Mat silah ada berapa? Syaratnya mat silah itu apa? Apakah semua hak silah, hak domir yang domir huwa dalam konteks mansub atau dalam konteks apa namanya khafat atau jar, apakah semuanya mesti mat silah? Syaratnya apa mat silah itu? Kalau bertemu hamzah itu nanti jadinya tawilah. Saya sebelum ke tawilah dan qasirah, mat silahnya dulu. Syaratnya apa? Oh iya mesti aku ikut definisinya. Hak dhamir dibaca-baca definisinya. Syaratnya, apakah semua hak dhamir mesti dibaca panjang? Fihi itu hak dhamir enggak? Saya baca panjang apa pendek? Kenapa? Ojo bilang karena kasroh. Kenapa? Syaratnya huruf sebelumnya harus hidup. Kalau hurufnya mati maka dia pendek, tidak masuk mat silah. Kecuali hanya satu ayat, itu nanti masuk gharaib. Wa yakhlud fihi muhana. Mek siji dalam surah Al-Furqan itu. Sampeyan pengen doa begini ya. Ya ketahuan. Jadi syaratnya yang pertama, huruf sebelum hak dhamir itu harus hidup. Seperti lahu, ya. Lalu contohnya seperti maluhu wa waladuhu. Itu semua silah. Baru nanti kalau ada silah ketemu hamzah, itulah yang dibaca panjang. Jadilah mat silah tawi. Panjangnya berapa? Hah? Wah ini perlu. Coba nanti saya cek, saya cari ibaratnya. Karena setahu saya mat silah itu mestinya ini dilingkari dulu. Nanti saya cari ibaratnya, pertemuan yang akan datang apakah ini direvisi atau tidak, nanti saya carikan sumbernya dulu. Seingat saya kalau guru saya menjelaskan mat silah itu tidak sepanjang mat lazim, tapi dia nisbatnya mulhaknya itu sama dengan panjangnya mat
jaiz, sama dengan panjangnya mat wajib. Cukup 4 harokat atau maksimal 5, jangan sampai tul. Nah ini mungkin jadi catatan juga ini. Nanti saya carikan ibaratnya dulu, biar kuat dari kitab apa, sehingga nanti jadikan acuan revisi. Sampai tandai aja, tapi jangan dicoret dulu. Tapi seingat saya mat sila itu bukan 3 alif, tapi 2,5 alif atau setara dengan 5 harokat maksimal. Nggak ada yang baca Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ketahuan kalau sampai mat lazim tul itu kepanjangan. Terus ya, tidak ada pertanyaan. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Insyaallah kita akan review lagi. Monggo kalau ada pertanyaan silakan cari pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kenapa kok saya tantang begitu? Bukan karena sayanya, tapi saya yakin di kelas ini banyak pakar-pakar yang akan bisa menjawab itu. Sehingga enak nanti setelah saya tampung, silakan yang mau menjawab ini kan begitu. Saya tunjuk aja nggak nafsunya ada. Wah, silakan Sajarotin dijawab. Mana Sajarotin? Silakan dijawab. Apanya dijawab? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada yang hadir secara offline dan juga yang rawuh secara online. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau dalam guyonan-guyonan saya ada yang hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk semuanya saja saya mohon maaf tidak bisa salaman. Cukup dada saja ya. Ya mesti aja nggak boleh ya karena bukan mahram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti terima kasih. Terus bukan syukron lagi ya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih sama-sama. Nasykuruk.